Baik, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai abstrak dan interface. Apa saja yang akan kita bahas? Kita hanya akan membahas mengenai kelas abstrak dan mengenai interface. Kita lanjut ke kelas abstrak. Kelas abstrak tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Jadi hanya kelas saja. Objek tidak bisa dibuat dari kelas abstrak. Kelas abstrak dapat juga berisi metode abstrak yang diimplementasikan dalam subkelas. Nah, subkelas ini dia akan memperluas atau mengisi dari atribut dan metode yang ada di abstrak kelas dan dapat dibuatkan objek dari subkelas. Kapan kita menggunakan kelas abstrak? Kelas abstrak itu mendeklarasikan struktur dari suatu abstraksi tanpa memberikan implementasi. Jadi tidak ada implementasi apapun di kelas abstrak. Kemudian mendefinisikan hal umum yang akan diberikan kepada subkelas. Jadi hal-hal yang umum itu dicatat di kelas abstrak dan akan diimplementasikan di subkelas. Saya punya contoh. Ini adalah diagram kelas. Ciri dari kelas abstrak adalah nama kelasnya dicetak miring. Begitupun dengan metodenya itu dicetak miring. Di sini yang menjadi kelas abstrak adalah geometri. Dengan metode abstrak, itu adalah get luas dan get keliling. Di sini tidak ada implementasi, hanya dideklarasikan saja. Kapan itu diimplementasi? Itu akan diimplementasi oleh kelas lingkaran dan kelas persegi panjang. Lalu apa bedanya dengan override? Metode abstrak yang ada di kelas abstrak itu harus diimplementasi di kelas subnya atau subkelasnya. Dan di sini metode abstrak tidak ada implementasi apapun. Baik, kita langsung lihat contoh kode programnya. Ini adalah implementasi dari kelas abstrak geometri. Cirinya adalah di sini dituliskan abstrak. Sehingga kode programnya adalah public abstract class, nama kelasnya. Di sini disettingkan private untuk settingan default warna, kemudian di sini ada tanggal buat. Di sini ada konstruktor untuk geometri dan konstruktor ketika ada parameter. Yang dilihat adalah di sini. Ini merupakan metode abstrak. Cirinya adalah public abstract. Di sini ada keyword abstrak. Get luas. Tidak ada tanda kurung kurawal. Jadi di sini hanya dideklarasikan saja. Selanjutnya adalah kelas lingkaran. Kelas lingkaran ini extend dari kelasnya geometri. Kelas geometri berupa abstrak kelas. Yang dilihat adalah di sini metodenya diimplementasi di sini. Nah, ketika kita pertama kali membuat program, mengetikkan program, akan muncul seperti ini. Artinya apa? Metode get luas dan metode get keliling harus di-override. Lalu apa bedanya override dengan kelas abstrak? Atau metode abstrak, maaf. Kalau override, subkelas diperbolehkan untuk
melakukan implementasi atau perubahan terhadap metode, namun tidak diwajibkan. Tetapi ketika menggunakan metode abstrak, maka di subkelasnya itu wajib diimplementasikan, walaupun memang di sini tetap menggunakan override. Bedanya kalau menggunakan override itu boleh diimplementasikan atau tidak di subkelasnya. Tetapi kalau menggunakan metode abstrak itu harus diimplementasikan di subkelasnya. Kalau tidak, maka akan muncul error seperti ini. Nah, pesan seperti ini muncul dikarenakan metode getLuas dan getKeliling belum diinisiasi. Selanjutnya, kelas persegi panjang ini sama. Harus mengimplementasi getLuas dan getKeliling. Kemudian kita cek program utama. Di program utama saya membuat metode tampil. Di sini geometri namanya lingkaran. Dan objek ini dibuat dari kelasnya lingkaran. Kemudian objek persegi underscore panjang itu dibuat dari kelasnya persegi panjang dengan parameter 5 adalah jari-jari, dan 5 di persegi panjang adalah panjang, dan 3 adalah lebar. Sehingga ketika saya panggil metode tampil, dia akan memanggil objek dari getLuas. Dan hasilnya adalah seperti ini. Objek dari mana? Objek adalah parameter yang diisikan dari objek yang ada di sini. getLuas dia akan memanggil metode getLuas berdasarkan dari objek yang dipanggil. Objek ini berdasarkan dari kelas mana? Itulah sumber dari metode getLuas. Kalau memang dia berasal dari kelasnya lingkaran, maka dia akan mengambil getLuas dari metodenya yang ada di lingkaran. Begitupun persegi panjang. Sehingga inilah program utamanya. Jadi, sekali lagi, apa perbedaan menggunakan metode abstrak atau override? Kalau menggunakan metode abstrak, sudah pasti diharuskan diimplementasi di subkelasnya. Tetapi kalau menggunakan override biasa saja, tidak diimplementasi pun tidak masalah. Baik, bahasan selanjutnya adalah interface. Apa itu interface? Interface itu adalah sebuah kelas yang mirip dengan konstruktor yang hanya berisi konstanta dan metode abstrak. Jadi, di interface itu tidak ada konstruktor. Keywordnya apa? Keywordnya adalah implement. Sebuah kelas yang mengimplement sebuah interface harus mengoverride setiap metode. Jadi ini sama, harus mengoverride setiap metode yang tercantum pada interface tersebut. Apa ciri dari interface? Seperti ini. Ada kurung siku interface. Ini menandakan bahwa makanan adalah sebuah interface. Dengan metode cara olah berupa string. Hewan di sini adalah abstrak kelas karena dia dicetak miring, dan ini pun metode abstrak karena dia dicetak miring. Ayam bisa masuk ke makanan karena bisa diolah dan bisa dimakan, dan ayam pun masuk kepada kelasnya hewan karena dia punya suara. Begitupun buah.
buah masuk ke makanan. Buah ada lagi spesialisasinya adalah jeruk dan apel. Bagaimana kode program untuk kelas interface seperti ini? Kita buat interface makanan. Interface makanan itu adalah memiliki abstrak method berupa string yang namanya cara olah. Abstrak kelas buah implements makanan. Jadi, kelasnya buah itu mengimplementasi dari makanan. Nah, karena buah itu tadi terdiri dari apel dan jeruk, apel itu mengextend, berarti dia menginheritance dari kelasnya buah. Buah terlihat tidak ada apa-apa karena dia mengimplementasikan interface dari makanan. Kemudian dia mengoverride cara olah. Olahan apel dibuat cuka apel, termasuk jeruk. Olahan jeruk dibuat jus. Kemudian abstrak kelas hewan. Dia memiliki metode abstrak berupa string suara. Kenapa harus diimplementasikan di setiap subkelasnya? Tidak disettingkan di kelas hewan, karena setiap hewan memiliki suara yang berbeda-beda. Sehingga kelas ayam extend hewan itu untuk mewarisi metode string suara. Dan dia implements makanan, sehingga dia memiliki metode cara olah. Kemudian di kelasnya ayam di override, ini berupa olahan ayam digoreng, kemudian suara ayam kukurui. Begitupun dengan suara harimau. Ini mengoverride dari kelasnya hewan. Bagaimana dengan kode programnya? Kode program dari interface, saya membuat sebuah objek, array objek, namanya objek. Dia dibuat dari kelasnya harimau, ayam, dan apel. Saya loopingkan untuk sebanyak data. Objek yang ke I itu instance of makanan. Sehingga makanan yang ada di objek I itu memanggil cara olah. Karena makanan memiliki metode cara olah. Sedangkan hewan memiliki metode suara. Sehingga ketika ini dijalankan, outputnya seperti ini. Baik, itu saja pembahasan mengenai abstrak dan interface. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya.